Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ani inda dhanni abdi bi. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam ilmu tentang manusia didapatkan satu teori bahwa manusia itu hanya akan melihat apa yang memang dia ingin lihat. Artinya dia tidak akan melihat sesuatu yang dia tidak ingin lihat. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke suatu tempat mencari satu toko misalkan dengan mengenai kendaraan, katakanlah toko itu kita tahu berada di jalan di sebuah jalan A misalkan namanya. Lalu kemudian kita mengendarai kendaraan itu dan tiba-tiba ternyata toko itu sudah tidak ada. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu bertanya sama orang-orang di sekitar, kemanakah toko itu pindah? Kemudian didapatkan bahwa toko itu pindah di jalan B. Dan ternyata jalan B itu lokasinya adalah jalan yang kita lalui tadi. Jadi toko itu terletak di jalan yang sudah dilalui tadi. Ya, yang awalnya berpikir bahwa toko itu tidak berada di situ, kemudian ternyata berada di situ. Tapi kenapa kemudian kita tidak bisa melihat toko yang sebenarnya sudah kita lewati? Nah, dalam ilmu tentang manusia itu disebutkan bahwa manusia itu hanya akan melihat tentang apa yang ingin dia lihat. Jadi kita tadi berpikir bahwa kita inginnya, dalam tanda kutip ya, kita inginnya bahwa toko itu berada di jalan A. Makanya kita tidak mencari, tidak menelisik di jalan B. Bahkan kita cenderung fokus untuk menuju jalan A. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita? Pandemi ini adalah satu kejadian yang Allah berikan kepada kita. Suatu kejadian yang tidak bisa kita tentukan takdirnya. Tapi kita bisa menentukan apa sikap kita terhadap pandemi ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap pandemi ini? Ya. Dan kita bisa menganggap pandemi ini sebagai musibah, ancaman, ya, ujian-ujian yang nilainya buruk, ya. Atau kita bisa menganggap bahwa pandemi adalah ujian yang nilainya baik buat kita, bahkan bisa menjadi peluang. Ya, sebagian orang bisa melihat itu sebagai peluang, dan sebagian orang yang lain malah melihatnya sebagai ancaman. Lalu kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa ada orang yang di masa pandemi ini begitu berhasil, ya, baik duniawi ataupun ukhrawinya? Ada yang hafalannya selesai 30 juz, ada yang tilawahnya meningkat, ada yang mengajarnya jadi lebih baik, ya, materi-materi pelajarannya malah disusun dengan baik. Tapi banyak juga orang-orang yang menghadapi pandemi ini bahkan jadi malas, ngajarnya nggak bisa, belajar nggak mau, udah gitu hafalannya tidak bertambah. Jadi masalahnya di mana? Jangan-jangan masalahnya bukan pada pandemi, jangan-jangan masalahnya bukan pada kondisi yang Allah ciptakan, karena Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Bisa jadi kitalah masalahnya. Bisa jadi kitalah masalah dari masalah yang kita hadapi. Karena kita menganggap bahwa pandemi ini sebagai ancaman. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah, ya. Dengan prasarana dari pandemi ini, saya pribadi sudah membuat beberapa website, sudah membuat satu kelas-kelas online, sudah merancang skema perusahaan yang lebih besar yang bisa menjangkau bahkan seluruh dunia.
Wasilahnya apa? Wasilahnya Allah suruh saya untuk tidak sering beraktivitas di luar, tapi fokus ke dalam perusahaan yang saya pimpin sekarang ataupun lembaga yang saya naungi sekarang. Ini yang kemudian membedakan nanti antara orang-orang yang berhasil melewati pandemi dengan baik dengan orang-orang yang hanya mengeluh dengan pandemi ini atau berharap sesuatu yang hari ini tidak mungkin terjadi. Ya, berharap kalaulah pertemuannya bisa offline, mungkin ngajar lebih baik. Nggak bisa, karena memang Allah takdirkan hari ini harus online. Dan semua tidak ada yang mau. Ya, tapi bagaimana kita bisa melihat ini sebagai peluang? Kalau orang muslim harusnya melihatnya sebagai peluang. Sebagaimana hadis qudsi ya dari Allah SWT yang mengatakan, Ani inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita memprasangkakan pandemi sebagai musibah, kita akan mendapatinya sebagai musibah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikanlah yang terbaik dalam proses kita di Yayasan Indonesia Khatam ini, baik kita menjadi pengajar, kita menjadi kepala sekolah, kita menjadi pengurus, kita menjadi staf, bahkan berikan yang terbaik. Karena kemudian kebaikan yang kita berikan itu kembali pada kita. In ahsantum li anfusikum. Allah tidak menggunakan in khairikum, tapi in ahsantum. Ya, jika kamu berbuat yang terbaik, maka Allah akan kembalikan itu menjadi yang terbaik buat kita. Jangan pernah meratapi nasib, karena hidup ini sangat sebentar. Kita hanya bisa memperbaiki diri kita, meningkatkan kapasitas kita, hafalan kita selesaikan kalau bisa. Kalau kita tahu sampai Desember, selesaikan hafalan. Tilawah kita ditingkatkan, bikin modul-modul online. Ya, siapa tahu insya Allah suatu saat akan berguna. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan yayasan, bukan di tangan saya. Rezeki itu yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluh pada kondisi ini, berarti kita sedang mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Bang Jemi mengingatkan saya pribadi dan kita semua agar terus memberikan kontribusi yang terbaik buat dunia dan akhirat kita. Selamat PTS buat yang SD, buat SMP selamat mempersiapkan PPDB, PTS, buat TK selamat belajar, buat rumah tahfidz selamat memberikan yang terbaik menjadi pengajar rumah tahfidz, buat PTS semangat untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswa sekolah negeri. Buat sekolah tahfidz, berikan yang terbaik di pembelajaran online dan offline. Dan juga untuk seluruh program kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.